Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Baik, Bapak. Alhamdulillah baik. Sehat semuanya. Oke, kami di sini kebetulan eh, ada tim teaching. Nah, teman-teman. Jadi saya di sini nggak sendirian, tapi ada rekan saya yang menjadi partner pengajar di mata kuliah pada semester ini. Ini di sebelah saya ada Bapak Muhammad Edi yang menjadi partner saya selama 1 semester untuk mengampu mata kuliah akuntansi dasar. Oke, baik. Sebelumnya ini kan sudah beberapa kali kita pertemuan, ya. Ada beberapa kali pertemuan, tapi saya juga masih belum hafal satu persatu dari teman-teman di sini. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, sebelum memperkenalkan diri, alangkah lebih baik kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Baik, nah, teman-teman silakan bisa berdoa menurut keyakinan masing-masing. Persilahkan. Oke, selesai. Oke, silakan teman-teman bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Mulai dari siapa ya? Dari kayaknya dari cowok dulu ya. Ya, karena cowok hanya sendirian ini. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya wabarakatuh. Pak Sony Wirawan. Saya mahasiswa dari itu, Wah, Bondo. jauh nih ya. Situ Bondo. Oke, oke. Ada lagi? Bapak? Oh, oke. Kalau nggak ada lagi. Baik, kenal. Saya Pak Iza, Bapak dari Jawa Timur, Bapak. Merupakan saya mendapatkan mata kuliah dan bertemu dengan Bapak yang saya anggap expert di bidang ini. Terima kasih, Bapak. Baik, sama-sama. Semoga tidak jenuh karena mata kuliah ini menjadi momok biasanya bagi teman-teman. Ya, Mbak Sudia, eh, untuk mic-nya kurang kedengeran. Nama saya Sudia Estiana. Nah, saya di sini sebagai mahasiswa yang baru yang akan mendapatkan mata kuliah yang Bapak hapus. Semoga apa yang menjadi kesulitan saya bisa teratasi ya, Pak ya. Mohon bimbingannya ya, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Sebenarnya kita sama-sama belajar. Ya, saya mungkin nanti ada kekurangannya bisa tanya ke temennya, bisa tanya ke jenengan malah yang lebih expert nantinya. Seperti itu. Nah, jadi kita selama ini di dunia pendidikan itu bukan ngajari, ya, tapi kita sebagai fasilitator hanya memfasilitasi bagi mahasiswa, ya, tidak menggurui, ya, tidak menggurui dan tidak menyuruh, ya, tapi hanya fasilitator saja. Nah, bisa jadi saya sebagai dosen di sini lebih paham dari teman-teman, bisa jadi nanti teman-teman yang lebih paham daripada saya. Oke, oke. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak, izin memperkenalkan diri. Mbak Rizka. Oke, oh Mbak Novita. Oke, mau. Ya Pak, saya mahasiswa baru Pak. Nama saya Novita, asal situ Bondo. eh Motivasi saya ikut perkuliahan Bapak ini, saya sebenarnya
sudah mulai usaha kecil-kecilan, Pak, tapi masih berantakan akuntansinya. Semoga kedepannya bisa membantu saya ya, Pak ya. Makasih, Pak. Baik, baik semoga terus lancar usahanya. Oke, apa lagi? Mbak Rizka. Baik, Bapak. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Maufiroh dari Lamongan, Bapak. Oke, kayaknya agak susah ya sinyalnya Ibu ya. Oke, nah, oke yang terakhir. Iya. Perkenalkan, nama saya Huril Aini, Pak, dari Lamongan. Mohon bimbingannya ya, Pak, terkait mata kuliah pengantar akuntansi ya, Pak. Ya, insya Allah. Oke. Karena semuanya sudah memperkenalkan diri. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah mata kuliahnya akuntansi dasar ya, sudah mulai materi kemarin, minggu kemarin itu kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi itu seperti apa. Nah, sekarang menginjak kepada materi selanjutnya, yakni akun-akun dalam akuntansi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu akuntansi. Itu. Ada yang Izin mau di, menyampaikan, Pak, kan? Oke, siap. dari Monggo. pengetahuan saya waktu saya SMA itu, mohon izin kalau salah diluruskan gitu, Bapak. Oke, terkait Siap, dengan ya. aku yang berhubungan dengan pencatatan, Bapak, mulai dari kita taksi, terus eh, buat jurnal, buat jurnalistik, ada bilik besar, ada laporan, gitu. Oke, siap. Nah, jadi akuntansi itu adalah proses pencatatan, ya, proses pencatatan, penggolongan, penghitungan dan sebagainya sampai kita membuat sebuah laporan keuangan secara utuh. Nah, dalam pembuatan itu, dalam proses itu kita harus melalui tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan apa? Mulai dari penjurnalan, ya, buku besar digolongkan di buku besar, ditisarkan ke neraca saldo nanti sehingga nanti eh, terakhir jadi laporan keuangan. Nah, sebelum kita membuat laporan keuangan, kita harus mengerti dulu bagaimana cara menjurnal. Nah, sebelum kita menjurnal, kita harus tahu dulu alamnya dari akun-akun itu seperti apa. Mungkin kita bisa eh, tampilkan dulu terkait sama eh, materinya. Saya minta. Baik, di sini sudah terlihat ya. Sampun, Bapak. Oke, saya search dulu. Mohon maaf karena laptop saya ya sudah agak berumur sehingga agak melek ya. Nah, di sini kita materinya adalah saldo normal yang diampu oleh saya sendiri dan rekan saya, yakni Pak Muhammad Edi. Oke. Nah, di sini CPMK terkait sama saldo normal ini
Dan ini mampu memahami konsep dasar pencatatan dan laporan keuangan. Sedangkan subjek PMK-nya itu mampu menjelaskan akun-akun dalam akuntansi. Ya, sebenarnya akun-akun dalam akuntansi itu fungsinya seperti apa sih? Terus bagaimana sih caranya untuk membuat jurnal. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu apa itu saldo normal. Saldo normal di sini adalah jenis saldo alami dari suatu akun dalam akuntansi yang menunjukkan apakah akun itu bisa layak dicatat di bagian debit atau bagian kredit. Karena pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang persamaan dasar akuntansi. Seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis akun ya. Ini saldo normalnya ya. Bahwa nanti aset itu alaminya itu ada di posisi debit. Sedangkan untuk nah ini ada kesalahan peletakan saya. Mohon maaf ya. Jadi yang pertama itu adalah aset. Ya, yang kedua adalah utang. Ya, utang itu letaknya di kredit. Sedangkan modal itu juga di kredit. Yang terakhir adalah beban. Beban di posisi debit. Nah, ini nantinya akan muncul yang namanya kode akun. Kode akun itu untuk apa? Kode akun itu untuk mengetahui posisi akun kita. Oh, aset. Ya, daripada nyari satu-satu, nah kita kasih kode. Nah, kode itu pun itu enggak saklek. Ya, enggak saklek harus satu. Enggak, tapi sesuai dari kebijakan dari perusahaan. Ya, bisa pakai satu, bisa A, B, atau yang lain ya. Begitu juga utang, modal, pendapatan dan lain seperti itu. Oke, sampai di sini untuk posisi saldo normal. Ada yang mau ditanyakan? Aiza, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Bapak. Paham, Bapak. Paham Penjelasannya ya? keren. Ya, oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada contoh penggunaan. Nah, misalkan nih, ketika kita mau membeli sebuah PC. Nah, kalau kita membeli sebuah PC, berarti yang kita terima apa? Yang kita terima adalah PC. Nah, PC itu merupakan aset. Nah, letak PC itu ada di posisi mana? Apakah debit atau kredit kah? Nah, kalau kita terima berarti itu pasti di posisi debit. Nah, Dep- sedangkan kalau yang kita keluarkan itu posisi kredit. Oleh karena itu, jika aset bertambah, maka itu kita letakkan di posisi debit. Begitu juga dengan utang. Nah, kita ketika utang berkurang di posisi debit, loh, kok bisa berkurang, bisa di posisi debit, padahal kan berkurang. Nah, kita kembali lagi di saldo normal. Utang di saldo normalnya ada di posisi kredit. Nah, kalau bertambah posisi kredit, kalau berkurang masuk di posisi debit seperti itu. Ya, begitu juga dengan akun pendapatan. Jika bertambah nanti masuk di kredit. Itu. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Nah, kegunaan setelah kita mempelajari saldo normal itu untuk apa? Nah, yang pertama untuk mempermudah pencatatan. Yang kedua, untuk menghindari kesalahan dalam proses penjurnalan. Yang ketiga, biar kita lebih paham nanti peletakan dari akun-akun apakah masuk di debit maupun di kredit, serta menjadi landasan utama dari laporan keuangan. Seperti itu.
Nah, untuk prakteknya bagaimana untuk menjurnal? Nah, ini bisa dilanjut dengan penjelasan dari Pak Edi. Nih. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum praktek. Nggak ada ya? Belum Oke, ada, Bapak. belum ada. Kita lanjut ke penjelasan dari Pak Edi ya. Monggo Pak Edi untuk bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Pak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih semangat ya. Tentu Bapak. Saya izin share screen. Sudah tampak ya PPT-nya. Di sini Sampun. saya di sini saya akan membahas praktek jurnal. Ya. Jurnal, untuk membuat jurnal itu bisa dilakukan secara manual. Ya. Artinya bisa ditulis di kertas, terus dihitung pakai kalkulator. Ya. Terus bisa juga digunakan alat bantu, bisa komputer ya. Kalau di komputer ini menggunakan aplikasi khusus akuntansi seperti Mayopt dan lain-lain. Bisa juga kita menggunakan Excel, ya, Google Sheet bisa. Ya. Oke, untuk kali ini saya akan mempraktekkan membuat jurnal menggunakan Excel. Ya. Di sini ada beberapa transaksi. Yang pertama ini tanggal 1 Pak Bayu investasi sebesar 1 juta dan membeli peralatan 500.000. Dan ini ada 4 transaksi yang akan kita coba membuat jurnalnya. Oke, mendemonstrasikan ke Excel, saya buka Excelnya. Kurang lebih bentuk jurnal itu seperti ini ya, ada judul, ada tanggal, ada kode rekening atau kode akun, ya. Ada rekening, ada debit, ada kredit. Ya. Untuk file ini bisa di-download di halaman LMS masing-masing. Ya. Oke, kita mulai untuk melakukan penjurnalan. Sebelum kita mulai jurnal, ada baiknya kita siapkan rekening atau daftar akunnya ya. 101. Jadi yang awalnya 1 ini termasuk aset, yang awalnya 2 ini utang, 3 itu modal, 4 pendapatan, dan 5 itu beban atau biaya-biaya. Paham ya tentang kode rekening? Oke, kita mulai praktek jurnalnya ya. Tanggal 1 ya. Pak Bayu menginvestasikan modal ke perusahaan berupa uang kas sebesar 1 juta. Ya, tanggal 1 Juni ya, 1 Juni 2025. Kode rekeningnya berapa tadi kas? 101 ya, 101. Ini kalau secara manual ini akan ditulis kas begini ya. Kas, betul. Ini dapat apa kredit? Kas bertambah 1 juta. Ya, kreditnya nol. Itu kalau secara manual. Sekarang kita coba untuk menggunakan fungsi yang ada di Excel. Ya. Kita menggunakan VLOOKUP. Ya.
Untuk menggunakannya eh, sama dengan VLOOKUP ya. VLOOKUP lookup value. Oh, maaf bukan di sini. Ini rumusnya ada di bawahnya rekening ya. VLOOKUP ya. Dalam kurung lookup value. Apa yang mau dilihat? Berarti yang mau dilihat atau dicek itu kode ya. Titik koma, kalau di komputer saya titik koma, tabel array. Tabel array berarti tabelnya yaitu daftar rekening ya. Kita blok tabelnya dari kolom A sama kolom B. Ya. Titik koma lagi index number. Kita mau menampilkan ini rekening, ada kas peralatan. Ini berada di kolom index number. Ada di kolom berapa? Ada di kolom 2 ya. Titik koma atau bisa langsung kurung enter. Maka di sini akan otomatis muncul kas. Ini rumusnya bisa ditarik langsung seperti ini. Agar setiap ngeklik misalkan ini 101 gitu, kas 102 401 maka akan muncul pendapatan jasa. Bisa coba tadi Pak Bayu menyetorkan kas 1 juta. Ya. Terus lawannya ini apa? Lawannya kas modal. Ya, kodenya modal yaitu berapa? 30 301. 301 besar 1 juta. Saya format dulu. Kalau secara manual, ya, diselesaikan dulu seluruh transaksinya di entry, baru kita jumlah. Kalau kita memakai alat bantu seperti Excel, ini bisa kita langsung jumlahkan menggunakan fungsi apa? Sum, ya, fungsi sum sama dengan sum, ya, kurung buka di blok, ya, seperti itu. Enter. Ini juga bisa. Jadi antara debit dan kredit ini jumlahnya harus sama. Jadi kalau tidak sama, jurnalnya salah. Ya, jurnalnya salah. Terus di sini Pak Bayu juga menyetorkan peralatan sebesar 500. Ya, kodenya peralatan yaitu 102. Harganya sama 1/2. 102 peralatan sebesar 500.000. Terus yang bertambah adalah modalnya Pak Bayu. Demikian praktikum tentang pembuatan jurnal menggunakan Excel, menggunakan fungsi VLOOKUP, SUM. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Pak Kiki. Silakan Pak Kiki. Yeah.
Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Edi ya, tentang praktek bagaimana caranya kita menjurnal sampai menggunakan aplikasi Excel itu. Baik, untuk selanjutnya silakan teman-teman bisa membaca materi selanjutnya dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas pada materi ini di halaman 30 sampai halaman 35. Besok bisa dikerjakan dan dikumpulkan di ruang saya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang telah kita sampaikan menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima Terima kasih kasih banyak, Pak. Pak.